Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Lestari, Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ekspresi gen, di mana ekspresi gen merupakan proses di mana informasi dari gen yang digunakan dalam sintesis produk gen fungsional. Pada ekspresi gen terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu transkripsi, di mana transkripsi ini merupakan tahap awal dalam proses sintesis protein yang nantinya proses tersebut akan berlanjut pada ekspresi sifat-sifat genetik yang muncul sebagai fenotip. Adapun komponen-komponen yang terlibat dalam proses transkripsi, yang pertama yaitu DNA template atau cetakan, di mana yang terdiri dari atas basa nukleotida, adenin, guanin, dan tinin dan sitosin. Kedua, enzim RNA polimerase, faktor-faktor transkripsi, prekursor atau yang biasa disebut dengan bahan yang ditambahkan sebagai penginduksi. Dalam tahapan proses transkripsi ini terbagi juga menjadi 3 lagi. Yang pertama ada yang disebut dengan inisiasi atau pengawalan. Pertama itu transkripsi sebenarnya tidak dimulai dari sembarang tempat pada DNA, tapi bagian hulu atau upstreatment dari gen yaitu promoter. Jadi salah satu bagian terpenting dari promoter adalah biasa disebut dengan tata box. Inisiasi dimulai ketika haloenzim RNA polimerase menempel pada promoter. Tahapannya dimulai dari pembentukan kompleks promoter tertutup, terbuka, penggamburan beberapa nukleotida awal, dan perubahan konformasi RNA polimerase karena struktur sigma dilepas dari kompleks haloenzim. Yang kedua yaitu ada yang biasa disebut dengan tahap elongasi atau pemanjangan, di mana proses selanjutnya adalah elongasi ini atau pemanjangan ini adalah pemanjangan terhadap nukleotida. Setelah RNA polimerase tadi menempel pada promoter, maka enzim tersebut akan terus bergerak sepanjang molekul DNA mengurai dan meluruskan helix. Setelah itu dalam pemanjangan nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung 3 absen molekul RNA yang baru terbentuk, misalnya nukleotida DNA cetakan A, maka nukleotida RNA ditambahkan adalah U, dan seterusnya. Lalu laju pemanjangan maksimum molekul transkrip RNA berkisar antara sekitar 30 sampai 60 nukleotida per detik. Kecepatan elongasinya dari konstan. Oke, ada yang pada tahap ketiga itu ada juga disebut dengan terminasi atau pengakhiran, yang dimana terminasi ini juga tidak terjadi di sembarang tempat, dan transkripsi berakhir ketika menemui nukleotida tertentu berupa stop codon, yang dimana selanjutnya RNA terlepas dari DNA template ia menuju. Pada tahap kedua, pada ekspresi gen ini ada juga disebut dengan tahap
translasi. Tahap ini tahap selanjutnya yaitu setelah transkripsi merupakan terjemahan. Penerjemahan adalah suatu proses penerjemahan urutan nukleotida molekul RNA yang ada dalam rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Apa yang dibutuhkan dalam proses penerjemahan ini yaitu salah satunya diantaranya itu ada mRNA, ribosom, tRNA, dan asam amino. Dan di situ juga terdapat ribosom terdiri dari subunit besar dan kecil. Ketika dua subunit ini digabungkan untuk membentuk sebuah monosom, subunit kecil berisi peptidil atau biasa dilambangkan dengan huruf P, dan aminoasil, sedangkan subunit besar mengandung exit. Kedua subunit mengandung satu atau lebih molekul RNA. Setelah itu RNA sangat penting juga untuk mengidentifikasi bakteri pada tingkat biologi molekuler pada prakaryotik dan eukaryotik. Seperti juga tadi pada tahap transkripsi yang pertama, di sini juga pada tahap ini terjadi terjemahan yang dibagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap inisiasi, di mana pertama tRNA mengikat asam amino dan ini menyebabkan acara diaktifkan atau tRNA disebut asilasi amino. Aminoasilasi proses dikatalis oleh enzim tRNA sintesis. Kemudian setelah itu ribosom mengalami pemisahan menjadi subunit besar dan subunit kecil. Yang selanjutnya molekul mRNA subunit kecil menempel pada tongkat dengan kodon awal 5 menempel pada tongkat dengan kodon 5 ini, yaitu di sini ada huruf AG, AGG, AG dengan 3 absen, di mana situs order, di mana subunit kecil disebut urutan Sindelgano. Serta subunit kecil dapat menempel pada mRNA bila ada yang dikatakan dengan IF3 atau IF3 mRNA dan IF2 tRNA. Jadi pembentukan kompleks dan asam amino yang disebut dengan M tadi yang memerlukan banyak GTP sebagai sumber energi. Jadi juga tRNA di sini atau fMet melekat pada kodon sebagai pembuka P, subunit kecil. Selanjutnya subunit besar akan menempel pada subunit kecil tadi. Jadi dalam proses ini ada terdapat dengan kata IF1 dan IF2, dan yang dimana dilepas dan GTP hidrolisis terhadap GDP dan biasa siap untuk diperpanjangkan. Oke, pada tahap kedua, dalam tahap ini ada disebut dengan pemanjangan, di mana perbedaan dalam proses transkripsi terjemahan dari asam amino diperpanjang. Jadi langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses ini, perpanjangan yang pertama adalah proses perpanjangan yang pertama, yaitu peningkatan tRNA ke sisi A pada ribosom. Transportasi akan membentuk ikatan peptida. Untuk tahap ketiga, pada tahap ini yang ada disebut
ada disebut juga dengan tahap penghentian, di mana tahap penghentian ini terjemahan akan berakhir pada satu waktu dari 3 kodon terminasi, yang dimana ada UU, UGA, dan UAG, yang berada dalam posisi A pada mRNA mencapai ribosom. Pada E. coli, ketiga sinyal penghentian proses translasi diakui oleh protein yang disebut faktor rilis atau RF pada kodon terminasi ini untuk mengaktifkan enzim transferase peptidil yang menghidrolisis ikatan antara polipeptida datang tRNA pada P dan menyebabkan tRNA kosong translokasi ke sisi memiliki arah keluar atau exit. Oke, kita menuju pada tahap yang ketiga pada ekspresi gen ini, yang biasa ada yang disebut dengan tahap terminasi. Jadi di mana tahap terminasi ini merupakan tahap akhir dari ekspresi gen ini. Jadi tahap akhir translasi ini merupakan dinamakan terminasi. Elongsasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom pada tahap ini, dan juga triplet bahasa kodon stop ada yang disebut dengan UAA, UAG, dan UGA pada tahap terminasi ini. Pada tahap ini juga kodon stop tidak mengkode lagi suatu asam amino, melainkan dia bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Seperti itu mungkin pada tahap terminasi ini. Untuk pada kesempatan ini mengenai materi ekspresi gen, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.